Halo anak-anak, selamat sore. Apa kabar kalian ya hari ini? Sore, baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, sebelum kita mulai konseling sesi ketiga ini, lebih baik kita doa dulu ya. Bapak akan memimpin, teman-teman bisa menyesuaikan. Doa mulai. Amin. Oke. Nah, senang bisa dengar kalian semua bisa datang ke sini dan keadaan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Di sesi ketiga ini kita mulai menggali lebih dalam mengenai masalah yang kalian hadapi, dan kalian sudah berbagi tentang kesulitan-kesulitan yang kalian alami di bidang akademik. Nah, ada yang merasa kesulitan dalam memahami pelajaran, ada yang mengalami kecemasan saat ujian, dan ada juga yang kesulitan mengatur waktu serta kurang motivasi dalam belajar. Nah, sekarang saya ingin tahu apakah setelah sesi kedua kemarin kali ini merasa ada perubahan atau ada sesuatu yang kalian pikirkan tentang permasalahan dari kalian. Saya Pak, Ya. kalau saya merasa sedikit lebih paham gitu Pak tentang apa sih yang menjadi masalah saya. Kayak yang saya bilang sebelumnya itu, kalau saya tuh kan sering merasa kesulitan buat paham dan ngerti pelajaran matematika. Nah, tapi setelah sesi kemarin itu, saya jadi lebih sadar kalau saya tuh harus lebih berani dalam bertanya dan juga nggak harus belajar sendiri terus. Nah, itu bagus, Arel. Nah, jadi kamu udah mulai sadar bahwa keberanian untuk bertanya itu penting ya. Bagaimana dengan yang lain? Adakah yang udah merasa ada perubahan setelah sesi kedua kemarin? Saya Pak, Ya. kalau saya jadi lebih sadar bahwa sering menunda-nunda itu bikin stres saya Pak. Setelah sesi lalu, saya coba atur waktu lebih baik meskipun kadang tuh masih sering kelelahan. Itu udah langkah yang bagus, Manda. Mengatur waktu dengan lebih baik adalah kunci. Nah, poinnya itu adalah kalian sudah mulai mengenali pola kebiasaan yang menghambat kalian, dan itu langkah awal yang sangat penting. Saya pikir Pak, setelah sesi yang kemarin itu saya tuh jadi lebih sadar gitu loh Pak, kalau saya tuh terlalu banyak menunda. Dulu saya tuh merasa malas atau bingung gitu harus mulai dari mana. Tapi setelah saya mencoba buat jadwal kecil-kecilan itu seperti yang kita bicarakan kemarin itu ya Pak, saya jadi merasa lebih terarah gitu. Meskipun belum konsisten, tapi saya merasa ada perubahan. Itu kemajuan yang sangat bagus sih, Pak. Nah, yang lain? Saya mau menyampaikan, Pak. Kalau saya sih, saya mulai berani ngomong sesuatu, terutama ke orang tua soal kesulitan saya di sekolah. Awalnya itu kan biasanya saya takut, terus saya diem aja, takut dibilang gak usah karena ada kesulitan gitu. Tapi ternyata setelah saya jelasin baik-baik tuh mereka malah ngasih semangat. Jadi saya merasa agak lega walaupun PR-nya juga tetap banyak sih. Nah, saya sangat senang dengar itu, Tania. Nah, tadi yang kalian ceritakan tadi, saya melihat bahwa kalian mulai menyadari kekuatan dari usaha kecil dan komunikasi. Nah, ini sangat penting dalam proses perubahan. Nah, mari kita jadikan pengalaman-pengalaman itu sebagai bahan untuk melangkah lebih jauh lagi. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari sesi kita hari ini ya, yaitu tahap kerja atau working stage. Dalam tahap ini kita akan bekerja lebih mendalam lagi untuk menemukan solusi bagi masalah yang kalian hadapi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memastikan bahwa kalian merasa nyaman dan saling mendukung satu sama lain di kelompok ini. Apakah kalian merasa semakin nyaman untuk berbagi dan saling mendukung? Iya Pak, saya rasa sekarang lebih nyaman karena saya sadar kita semua itu punya masalah yang sama, dan ya kita di sini untuk saling mendukung gitu loh Pak. Iya Pak, bener banget. Sekarang tuh saya merasa nggak sendirian. Ternyata banyak yang punya masalah yang sama dan itu bikin saya merasa lebih tenang. Itu keren sekali. Nah, jadi di kelompok ini kita memang belajar untuk saling mendukung dan tidak merasa sendirian. Itu penting sekali karena di tahap ini kita harus saling berbagi tanpa merasa dihakimi. Kalian semua sudah mulai sangat terbuka dan itu adalah dasar yang baik untuk bekerja sama-sama. Nah, sekarang mari kita bahas tentang apa yang akan kita lakukan di sini. Seperti apa yang sudah kita lakukan di sesi ini. Sebelumnya kita sudah bicarakan sebelumnya, pendekatan yang kita gunakan adalah
pendekatan realitas dengan teknik WDP. Saya ingin mengingatkan kembali tentang sedikit teknik WDP ini. Nah, WDP itu W-nya itu adalah keinginan apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian, apa yang ingin kalian capai. Nah, D-nya itu perilaku yang dilakukan, apa yang sudah kalian lakukan untuk mencapai keinginan tersebut. E-nya itu adalah evaluasi. Nah, apakah perilaku yang kalian lakukan itu sudah membantu mencapai keinginan kalian atau justru menghalangi. Nah, P-nya itu planning atau perencanaan. Nah, apa yang bisa kalian lakukan ke depan untuk mengubah perilaku yang kurang efektif dan lebih mendekati tujuan kalian. Nah, saya ingin mulai dengan bertanya, apakah kalian sudah siap menggali lebih dalam tentang masalah kalian menggunakan teknik WDP ini? Iya, kalau saya sih siap ya Pak. Jadi kalau saya itu mau mulai pengen tahu apa sih yang bisa saya lakukan supaya saya tuh bisa lebih paham soal matematika. Bagus Arel. Kalau kita lihat dari sesi sebelumnya, keinginan kamu itu untuk lebih paham matematika. Nah, apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini untuk mencapai keinginan tersebut? Saya sudah coba buat belajar sendiri di rumah, tapi kadang kalau ada materi yang susah itu saya jadi bingung dan nggak paham, terus saya malah langsung menyerah gitu loh Pak kalau nggak paham. Jadi kamu sudah mencoba belajar sendiri, tapi sepertinya ada perasaan takut untuk bertanya atau mencari bantuan ya. Apa menurut kamu itu sudah cukup efektif untuk memahami matematika? Kayaknya nggak cukup sih Pak. Saya tuh takut malu kalau bertanya ke teman atau ke guru. Oh, itu hal yang wajar kok Arel. Tapi kalau kamu terus merasa takut bertanya, kamu nggak akan bisa tahu apakah cara belajar kamu sudah benar atau tidak. Jadi untuk memperbaiki ini, itu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah cara belajarmu? Mungkin sih saya bisa mulai coba bertanya ke guru atau teman lebih sering kalau saya lagi bingung atau lagi nggak paham, meskipun saya tuh masa malu atau masa canggung. Itu langkah yang sangat baik Arel. Dengan mulai bertanya lebih sering, kamu bisa mengatasi kebingunganmu dan belajar dengan lebih efektif. Nah, sekarang mari kita coba dengan Amanda. Nah, Amanda, dalam sesi sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu kesulitan untuk mengatur waktu. Apa yang sudah kamu coba untuk memperbaikinya? Kalau saya tuh udah nyoba buat jadwal belajar Pak, tapi seringkali malah mengabaikan jadwal itu karena sibuk ekstrakurikuler Pak. Oh, jadi meskipun kamu sudah membuat jadwal, kamu merasa tidak bisa mengikutinya karena terlalu banyak kegiatan lain ya. Apa menurut kamu jadwal itu sudah cukup membantu kamu, Manda? Kayaknya sih belum cukup ya Pak, saya masih kesulitan buat ngatur waktunya. Kalau gitu, kamu mungkin perlu mencari cara agar bisa menyimbangkan kegiatan ekstrakurikuler itu dan belajar. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk lebih disiplin lagi dengan waktu belajar kamu? Mungkin saya bisa mengurangi kegiatan ekstrakurikuler sih Pak yang tidak terlalu penting dan lebih fokus pada waktu belajarnya. Nah, itu adalah keputusan yang bijak, Manda. Dengan mulai mengatur prioritas, kamu akan lebih mengelola waktu belajar tetap merasa seimbang. Saya mau menyampaikan Pak. Ya. Kalau saya sih, saya sering merasa cemas banget Pak. Jadi takut kalau saya nggak bisa jawab soal-soal ujian dengan benar. Kadang saya malah nggak berani coba jawab gitu karena takut salah. Jadi saya lebih milih diem daripada mencoba. Nah, itu tuh yang bikin saya nggak maksimal dalam mengerjakan tugas maupun ujian. Saya paham Tania. Rasa takut salah memang bisa membuat kita menghindari tantangan. Tapi kalau kamu terus menghindari ujian atau tugas, kamu nggak akan tahu apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Nah, apa menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan itu? Mungkin saya bisa coba untuk lebih berani mencoba dulu kali ya Pak, walaupun takut salah sih. Saya juga bisa persiapkan ujian dengan cara yang lebih teratur dan jangan menunggu mendekati ujian baru belajar. Saya rasa itu bisa cukup membantu dan membuat saya merasa lebih siap sih. Nah, itu langkah yang bagus. Nah, Tania, dengan mulai mencoba dan mempersiapkan diri dengan lebih baik, rasa cemasmu bisa berkurang karena kamu akan lebih siap. Nah, saya juga ingin kamu ingat bahwa salah itu bagian dari proses belajar.
Jadi jangan terlalu takut untuk mencoba, kamu akan belajar lebih banyak dari kesalahan. Pak, saya mau menyampaikan Iya. juga. Biasanya saya tuh merasa bosan banget kalau misalnya lagi di kelas. Kadang-kadang pelajaran itu kayak nggak menarik gitu loh Pak buat saya. Saya tuh lebih suka kegiatan yang lain kayak misalnya main game atau menggambar. Terus saya juga sering merasa ngantuk di kelas karena pelajarannya itu nggak bikin saya semangat gitu loh Pak. Jadi mudah bosan itu. Itu yang bikin saya tuh jadi kurang fokus dan hasil nilai saya tuh jadi turun gitu loh Pak. Oke, saya paham, Kepal. Ketika kita tidak merasa tertarik atau terlibat dalam pembelajaran, motivasi kita untuk belajar itu memang bisa menurun. Apa menurut kamu, Kepal, yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa bosan dan kurangnya motivasi itu? Mungkin saya bisa coba mencari cara supaya pelajaran itu lebih menarik sih Pak. Misalnya kayak saya bisa mencoba menggambar atau mencari cara untuk menghubungkan pelajaran itu dengan hal-hal yang saya sukai, kayak misalnya menggambar atau bermain game yang edukatif, atau saya bisa coba belajar dengan teman-teman saya juga supaya lebih seru gitu. Nah, itu adalah ide yang sangat kreatif, Kepal. Dengan mencoba menghubungkan pelajaran dengan minat kamu seperti menggambar atau menggunakan pendekatan yang lebih menyenangkan, kamu bisa meningkatkan minat belajar. Nah, belajar dengan teman juga bisa jadi cara efektif agar kamu lebih terlibat dan semangat. Nah, sekarang mari kita lihat sejauh mana kalian bisa menghubungkan keinginan dan perilaku kalian dengan lebih jelas. Kita sudah mendalami beberapa masalah yang kalian hadapi, dan kalian sudah mulai melihat beberapa solusi yang bisa dicoba. Saya ingin menekankan bahwa proses ini tidak akan instan, dan setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membawa perubahan positif. Nah, kita akan terus bekerja sama untuk memecahkan masalah ini satu persatu. Jadi, apakah ada yang merasa sudah siap untuk membuat perencanaan yang lebih konkret tentang langkah selanjutnya? Kalau saya sih Pak, saya rasa saya siap Pak. Jadi karena saya takut dan nggak paham subjek matematika, saya mau coba untuk mulai bertanya lebih sering, mau itu ke teman ataupun maupun ke guru. Nah, kalau saya bingung, saya tuh nggak mau takut lagi gitu Pak untuk minta penjelasan dari guru atau dari teman. Saya juga mau buat jadwal belajar yang lebih teratur supaya bisa lebih terarah aja dalam belajarnya. Oke. Kalau saya lebih ingin disiplin dengan waktu belajar saya, Pak. Saya akan mengurangi kegiatan ekstrakurikuler yang tidak terlalu penting dan mulai lebih fokus pada waktu belajar yang lebih efisien. Mungkin saya akan coba belajar dengan teman-teman saya sih Pak, supaya lebih semangat. Iya, saya juga Pak. Saya itu pengen coba untuk menghubungkan pelajaran dengan hal-hal yang saya sukai tadi Pak. Seperti misalnya menggambar atau menemukan cara yang lebih menyenangkan gitulah untuk saya bisa semangat belajar. Saya juga pengen coba belajar lebih sering dengan teman-teman semuanya, bisa semangat gitu. Kalau saya sih, saya rasa saya perlu lebih berani mencoba sih Pak. Saya sering merasa takut salah, tapi saya tahu kalau saya terus menghindar ujian atau tugas tuh, saya pada ujungnya kayak nggak bisa dan nggak akan pernah tahu gitu apakah saya bisa melakukannya atau enggak. Saya akan mencoba untuk mempersiapkan ujian lebih awal supaya nggak terlalu cemas waktu udah mendekati hari ujian. Oke, nah saya senang mendengarnya komitmen kalian semua. Sekarang kita akan masuk ke dates. Artinya kalian berpasangan dan saling berbagi satu hal yang akan kalian lakukan minggu ini. Lalu pasangan memberi dukungan ataupun saran yang bisa kalian berikan. Tania bisa berpasangan dengan Amanda, Arel dengan Kepal. Nah, saya akan beri kalian waktu 2 menit untuk diskusi. Atau 5 menit lah biar Izin gerak nih Pak. iya boleh Izin gerak. silakan. Tapi kita tuh mesti jangan takut, terus kita harus sekali mencoba gitu. Iya, kamu juga belajar ya, semangat ya. Kita harus dah. Tapi pasti bisa sih ya. Bisa. Oke, karena udah 5 menit saya kembali ke tempat masing-masing ya. Iya Pak. Lupa. Siap. Terasa ya. Boleh saya minta 2 orang berbagi isi diskusi dengan pasangannya? Saya Pak, Ya. saya cerita ke Amanda tadi tentang rasa takut saya, dan dia itu
menyarankan saya belajar bareng biar nggak terlalu cemas. Saya rasa itu cukup menjadi ide yang bagus sih, Pak. Ya, Yang kalau lain? saya sama Arel tadi saling bertukar cara belajar gitu Pak. Saya kasih ide pakai gambar dan Arel bilang dia bisa bantu saya belajar matematika. Oh, oke. Nah, hebat. Kalian sudah saling mendukung dan ini menunjukkan betapa kuatnya kekompakan kelompok ini dan kalian saling mendukung juga. Nah, sekarang saya ingin kita lakukan kegiatan rawan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan satu rencana konkret yang akan kalian lakukan minggu ini untuk mendekati tujuan belajar kalian. Nah, ingat rencana ini itu harus realistis dan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, mungkin kita bisa mulai dari Arel ya. Oh ya, baik Pak. Kalau saya bakal mulai dengan buat jadwal belajar matematika tiap malam selama kurang lebih 30 menit. Jadi saya janji kalau saya itu bakal coba tanya ke teman ataupun ke guru saat saya nggak paham gitu. Bagus Arel. Nah, jadwal dan komitmenmu itu sangat jelas. Nah, sekarang mungkin Manda ya. Kalau saya sih, saya akan ngurangin waktu untuk kegiatan ekskul yang kurang penting gitu Pak, dan mulai belajar 1 jam setiap hari di rumah. Terus juga mau fokus untuk pelajaran yang paling sulit dulu, baru yang ke mudah. Oke, itu pilihan yang bagus Manda. Kamu sudah belajar mengelola prioritas. Nah, sekarang mungkin Tania ya bisa. Kalau saya tuh akan mulai belajar 2 minggu sebelum ujian sih Pak, bukan H-1 kayak biasanya. Dan saya tuh akan latihan soal-soal meskipun takut salah supaya kayak terbiasa dengan soal-soal yang kedepannya bakal masuk di ujian gitu. Oke, luar biasa Tania. Keberanianmu adalah kekuatanmu. Mungkin sekarang Gipal ya. Kalau saya akan coba belajar sambil gambar catatan atau bikin mind map gitu loh Pak. Dan mungkin saya akan ngajak temen saya gitu seminggu sekali buat belajar bareng. Oke, itu sangat kreatif Gipal. Menggabungkan minatmu ke dalam belajar bisa jadi kekuatan luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, luar biasa buat kalian semua. Kalian semua sudah mulai merencanakan langkah-langkah yang konkret untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ingat perubahan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi kalian sudah membuat keputusan yang tepat untuk menuju kemajuan. Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita sudah menggali lebih dalam apa yang kalian inginkan, apa yang sudah kalian lakukan, dan juga mengevaluasi, merencanakan langkah ke depan. Kita sudah saling memberi dukungan dan ide baru agar kalian bisa terus bertumbuh. Oh ya Pak, saya mau Ya. menyampaikan kalau saat ini tuh saya sudah merasa lebih bersemangat Pak, karena dengar teman-teman yang juga sama-sama berjuang. Jadi saya ngerasa tuh nggak sendirian lagi. Benar banget sih Pak, saya jadi lebih optimis. Terus ternyata kalau dibicarakan tuh masalah itu bisa terasa lebih ringan gitu. Benar tuh kata Tania, saya jadi senang gitu loh Bu. Pak, karena bisa ngomong. Maaf Pak, saya Nggak keinget apa-apa. ibu saya tuh senang gitu loh Pak, bisa ngomong terus terang tanpa takut diketawain gitu loh Pak. Iya. Karena dulu kan saya selalu simpan sendiri lah, kayak kata Tania tadi, karena bisa sharing jadi bisa kerasa lebih senang aja dan nggak perlu dipikul bebannya. Bener Pak, kelompok ini tuh emang ngebantu banget sih buat saya. Kadang lebih enak cerita ke teman satu kelompok daripada harus mikir sendiri. Oke, saya sangat bangga dengan keterbukaan kalian dan semangat kalian semua. Kalian telah membuktikan bahwa dengan saling mendukung kita bisa melewati tantangan bersama. Apakah ada yang ingin berbagi lebih lanjut ataupun ada pertanyaan? Sudah sih, tidak Pak, ada Pak. kayaknya. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dan lakukan bersama hari ini. Kita telah bekerja sama dengan teknik WDP untuk lebih mendalami dan menggali masalah yang kalian hadapi di bidang akademik kalian dan menemukan solusi yang bisa kalian terapkan. Nah, kalian sudah mulai menyadari keinginan kalian masing-masing, seperti Arel yang ingin lebih memahami matematika, terus Amanda yang ingin lebih disiplin dengan waktu belajar, dan Tania yang ingin mengurangi kecemasannya dalam menghadapi ujian. Gipal, kamu juga telah menemukan cara untuk membuka pelajaran dengan minat kamu, seperti menggambar serta belajar dengan teman-teman supaya lebih serius. Nah, semua itu adalah langkah
langkah-langkah awal yang sangat penting. Jadi sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin kita akan tutup dengan doa. Bapak akan pimpin doanya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Amin. Nah, terima kasih sudah datang ke sesi ini. Nah, Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Kami pamit dulu ya, Pak. Iya, kita pamit Ya, ya, ya. Pak. Iya, Pak. Salah anjir. Lucu banget tadi.